Kok saya melulu sih? Itu gayanya keren banget tuh Halim. Mentang-mentang ada Pak Denis tuh. Mau nyanyiin Pak Denis. Dia nggak mau kalah sama saya, dia udah bilang kan tadi. Dia mau Iya, nyusul saya kacamatanya. sebentar lagi. Barusan Sebentar tarawih lagi. ya kacamatanya tuh. Iya. Ya enggak, kalau saya sih nggak mau kesaksian, tapi saya ingin sharing aja bahwa di saat seperti ini kita tetap bersyukur lah, maksudnya kita masih bisa kumpul. Maksudnya dari Zoom meeting Bundaran HI ini dimulai awal Maret ya, akhir Februari ya? Atau awal Maret ya. COVID itu mulai Maret, itu Maret. Hah? Maret ya. Ya berarti udah hampir 2 bulan ya. Ya. 2 bulan. Ya, udah hampir 2 bulan, tapi di antara kita selama ini nggak ada yang positif COVID. Itu kan udah bersyukur. Kita setiap hari bisa ketemu gitu kan. Itu udah bersyukur banget gitu loh. Maksudnya di antara chapter Full Gospel Bundaran HI nggak ada Positif yang lain, Bro. Ya, kita positifnya beda. Jadi kita happy terus. Jadi kayak Tung Desem bilang, hati yang gembira adalah obat. Amin. Mungkin waktu Tung Desem di rumah sakit dia happy terus, jadi akhirnya dia sembuh gitu kan. Jadi kita nggak usah mikir yang jauh-jauh dulu, jangan mikirin nanti gua mesti gimana ya. Kita mikirin yang sekarang aja dulu, gitu loh. Apa yang bisa kita lakukan, yang penting kita bisa makan. Makanya kalau saya bilang, kalau kita ada uang segini, ya kita makanya yang tadinya makan daging, kita sekarang makan sayur sama makan telur, gitu kan. Tetap aja makan kan. Tetap aja sehat, gitu kan. Tetap minumnya kopi keren tapi ya. Kopi keren ya. Jadi tinggal ngatur keuangan kita, ngatur financial kita aja, dan lagian banyak ngirit kok. Kita memang nggak ada income, tapi kita juga ngirit bahwa kita nggak perlu keluarin bensin, nggak perlu keluarin pulsa lagi gitu kan, nggak perlu keluarin uang makan yang di luar gitu kan, nggak perlu bayarin makan di chapter gitu kan. Jadi intinya kita bisa ada hikmatnya juga. Cuman ya itu memang di sini Tuhan memberi ujian kepada kita di saat kondisi yang seperti ini. Apakah kamu masih bertahan di dalam aku? Mungkin Tuhan berpikirnya seperti itu. Jadi ya udahlah, kita bertahan aja. Kita nggak usah mikirin terlalu jauh ekonomi bakal seperti apa. Dunia bakal seperti apa, nggak usah mikirin teori konspirasi juga. Saya bilang, soalnya dulu waktu tahun 98 juga sama kan kejadiannya, kurang lebih hampir setahun lebih baru recovery kan. Cuma di saat itu saya juga sama, di saat itu saya umurnya masih muda sekali, tapi apa yang saya pikirkan sama waktu itu, saya nggak mau mikir jauh-jauh, yang penting saya pikirin hari ini, per hari aja, per hari kita pikirin aja, per hari. Kita udah bersyukur dikasih per hari itu, terus kita pikirin, oh ya kita bisa makan, kita bisa kasih orang sharing sesuatu penguatan kepada orang lain, karena kalau kita pikirin lama-lama, otaknya kita itu stres, terus akhirnya negatif, dan you nggak punya kreativitas yang bisa menghasilkan, padahal harusnya bisa dipakai otaknya untuk itu gitu loh. Kayak jualan masker lah, jualan apa, itu kan menghasilkan lewat online dan sebagainya, dan akhirnya itu meskipun itu sedikit ya, kalau kita bilang mungkin itu sedikit, tapi menghasilkan untuk kita bertahan, survive. Jadi itu mungkin bisa dilakukan seperti itu di saat kita tidak stres, tidak panik menghadapi situasi seperti ini gitu loh. Dan saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Indonesia pasti bisa mengatasi ini dalam waktu yang secepatnya. Itu aja sih dari saya. Thank you, Halim. Ya, kita ada 2 orang lagi nih yang... Sebelumnya saya mau, ini ada teman saya namanya Pak Herman Lesmana, dia
salah satu direktur dari perusahaan finance. Saya yang undang beliau untuk hadir, dan kita lihat juga ada Abang Mars nih kalau nggak salah, Ribu. Ya, Bang. Oke, Ya, mungkin Pak Herman dulu say something, Pak Herman. Ya, Kita ada selamat teman malam. dari Manila juga, si Mario nih, Ya. teman baik saya nih. Oh. You can speak in English if you want. Ya. Thank Ya. you. It's okay, it's okay. Ya. Selamat malam ya. Good evening, everyone. That I got reference from Pak Dennis to have the Zoom meeting tonight. That I want to hear about the news, because I'm just really new to this group. Yeah, I think begitu, Pak. Oke, thank you Pak Herman. Ya, Ya. thank you. Herman. Thank you host. Ya. Silakan. Ya, welcome Pak Herman. Ya. Ya. Malam. Ya, nextnya silakan B Mars, perkenalkan sedikit B, perkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mars. Saya dari chapter Bundaran HI 8 Kalibata City. Senang bisa bergabung dengan teman-teman pada malam hari ini, menambah suasana yang baru karena kita tahu situasi saat ini ya situasi yang agak membingungkan juga, bercampur aduk semua perasaannya. Jadi satu-satunya jalan kita bisa komunikasi bersama, bisa dengar firman Tuhan, dan keadaan sekarang juga saya banyak punya waktu untuk saya baca-baca firman untuk menguatkan kembali saya untuk menghadapi situasi seperti ini. Jadi saya pikir kita join malam ini tidak sia-sia, kita dikuatkan iman kita, terutama dalam menghadapi keadaan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih B Mars. Ya, kita juga ada kedatangan dari Bu Susi. Bu Susi bisa perkenalkan diri dulu Bu secara singkat. Ibu Susi. Dari Bu Ana. Makanya itu Spang Indonesia ya, alam kan yang backgroundnya waterfalls, terlebih artificial. Mbak, ya Mario, you need to mute that, okay? Halo, ya Bu Susi bisa perkenalkan diri Bu secara singkat. Ya, malam Pak. Malam Ibu. Saya Susi dari Pontianak, Pak. Jauh. Baik. Dari Bu Ana. Bu Ana, Pak. Wah, jauh. Satu kantor sama Pak Herman Lesmana. Iya, Bapak Dennis. Selamat datang Bu Susi. Halo Susi, selamat malam. Ya. Malam, Pak. Malam. Malam Bu. Kamunya jauh-jauh nih. Ya, jauh-jauh. Ada yang dari Manila, Filipina. Ini kali saya bikin surprise biar Bani lebih semangat lagi. Besok-besok lebih semangat lagi. Nanti kita bawa tamu-tamu dari Bangkok, dari Kamboja, dari segala macam. Ya. Dari China Pak. Dari China. Kalau China urusannya cuma nama saya, nanti kita nggak kebagian. Jangan. Man, si Simon ini bisa bahasa itu loh, Mandarin loh. Oh. Dia tinggal di Wuhan. Oh, Ada Wuhan. satu lagi Posma, dulu dia wartawannya Investor Daily. Si Posma Simanjuntak namanya. Dia sekarang udah jadi pendeta dia sana. Di Taiwan. Oke, silakan host. Ya, terima kasih buat semuanya dan sharing-sharingnya. Dan tibalah saatnya kepada Pak Denny. Silakan Pak, sharing firman Tuhannya, waktu dan tempat. Silakan Pak. Baik, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini yang luar biasa. Kami mengucap syukur kita bisa bergabung dengan teman-teman dari beberapa kota juga, dan dari Manila, Mario from Manila. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi sesuatu yang indah yang Tuhan masih berikan waktu kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa di tengah suasana yang sangat tidak karuan, dan kadang-kadang kita nggak mengerti maksudnya
Tuhan seperti apa. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kita nggak pernah ditinggalkan dalam keadaan apapun. Amin. Dia setia meskipun kita kurang setia. Yes, Terima kasih Bapak. Kami akan mendengarkan sedikit dari suara hatimu. Biarlah hamba-Mu yang tidak apa-apa, yang ada apa-apanya ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, terima kasih tentunya untuk waktunya ya. Untuk waktunya. Nah, ini ada satu buku nih. Nih, ada satu buku. Ini namanya tuh Christian Atheist ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, ini buku di yang ngarang ini seorang pendeta terkenal juga di Amerika. Ya, jadi bukunya tadi kalau nggak salah Niko ya bilang ada apa? Rasa khawatir ya. Nah, itu dia juga bilang kalau kita punya rasa khawatir, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah ateis. Biarpun kita Kristen. Ya, jadi ada beberapa poin, saya nggak tahu bagaimana share-nya sih. Sebenarnya saya ada satu slide yang saya udah bikin, saya nggak tahu how to share PowerPoint, bagaimana caranya. Saya punya PowerPoint dari komputer saya, bagaimana caranya. Mungkin ada yang tahu nggak caranya? Niko atau apa? Pencet Dipencet yang logo share screen itu Pak. Ya, oke. Lalu? Share screen, lalu pilih ini Pak. cari tempat yang di mana. Ya. Share content. Bisa screen, Share bisa content. langsung pilih yang mana filenya. Halim mah bisa aja lu. Filenya ada di komputer saya bagaimana nih? Ya, filenya dibuka dulu Pak. Oh, filenya dibuka dulu. Filenya dibuka dulu. Bentar. Oke. Bentar. Sambil buka, kita buka firman Tuhan, Mazmur 73 ayat 1. Siapa tuh? Siapa mau share? Silakan sambil saya ini silakan kalau ada yang mau ini. Enggak, itu ayat pegangannya Pak Denis itu, jenderal kita. Oh, I see. Tunggu ya, ini ada. Kayaknya menarik nih topiknya. Ya, sebentar. Christian Atheist, keren banget. Ada nih. Nah, setelah itu saya buka ya filenya. Ya, filenya dibuka. Oke, lalu? Lalu kemudian Bapak klik share tadi, share screen. Sebentar. Ini lagi proses, sebentar. Bentar ya. Oke, udah mulai muncul. Nah, udah, lalu? Ya, klik share screen. Yang hijau itu, Pak, warna hijau. Sebentar. Ada tombol di tengah. Yang di bawah. Oke. Di bawah. Oh, sekarang udah ada. Langsung saya klik, ya. Langsung share ya. Share screen, langsung diklik ke filenya, lalu diklik share ya. Nah, ini kan kurang lebih. Sip. Nah, ini nih. Ini cuplikan dari buku tadi sebenarnya ya. Jadi kalau kita bilang kita orang Kristen, ya terus kita punya ada beberapa poin di sini. Saya nggak perlu terlalu detail, tapi nanti bisa bisa kita diskusikan kalau mau ya, kalau waktunya cukup. Nah, ini kita sebenarnya sudah jadi ateis. Kita Kristen tapi ateis. Oke, nah ini langsung saya share aja. Nah, ini nih. Lihat nggak? Ya. Bisa lihat ya? Ya. Jadi, when you believe in God, but don't really know Him. Kebanyakan kan kita kayak begitu kan? Ya. Termasuk saya. Ya kan? Ya. Kita percaya Tuhan, tapi kita nggak kenal. Gitu. Benar nggak sih? Iya. Apalagi dulu sebelum gabung full gospel, udah pasti kayak begini nih modelnya kita. Kita datang ke gereja iya, tapi bukan datang ke Tuhan. Datang ke gereja aja, asal penting ya seminggu sekali, ya kan. Kayaknya kalau nggak datang nggak enak, gitu. Padahal Tuhan juga nggak pusing kok kita datang atau enggak. Betul. Iya kan? Kenapa begitu? Karena dia mau kalau kita datang benar-benar dengan hati yang tulus. Gitu ya, tadi BR1 udah sebut tuh ayat favorit saya, dia tahu banget gitu, karena saya sering share sama dia ya. Itu satu ya. Kedua nih, when you believe in God, but
I'm not sure he loves you. Waduh, ini nih, percaya sama Tuhan tapi nggak yakin Tuhan cinta sama kita. Benar nggak sih? Ya. Apalagi kalau lagi kena COVID, apalagi kalau kita pas kena PHK, apalagi pas bisnis kita lagi rugi, terus kita nomor satu apa ngomel sama Tuhan. Jadi kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak yakin Dia mengasihi kita, mencintai kita. Dan ini umum ya, umum. Ya mudah-mudahan di ruangan ini nggak ada, tapi kalau ada ya Tobat. harap segera bertobat aja ya, karena waktunya sudah dekat ya. Iya, gue mesti bertobat. Oke. When you believe in God but not in prayer. Nah ini juga nih. Percaya Tuhan tapi nggak pernah berdoa. Alasannya banyak, apalagi kalau lagi belum stay at home. Aduh, gue capek di jalan, udah macet setengah mati, udah nggak sempet deh. Kalau itu di sini nggak ada. Nggak ada ya? Wah, cakep. Saya yakinkan itu, Pak. Cakep Nggak ya? ada yang ngaku, cuman gua doang. Nggak apa-apa, saya bersyukur kalau nggak ada, tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Yang penting kita ada waktunya kita bertobat. Ya, berdoa. Ya jangan percaya tapi nggak berdoa, bohong tuh. Ini yang ngarang pendeta loh, bukan saya loh. Ya, jadi ini saya cuma cuplik-cuplik aja gitu. Saya nggak sanggup bikin kayak begini. Saya belum nyampe kalau ke sini ya, tapi ini saya cuplik, ini buku luar biasa bagus. When you believe in God but don't think He's fair. Kita percaya tapi selalu kita bilang Tuhan nggak adil. Contoh, kenapa Pak Herman bisa Mercedesnya ada 5, saya cuma 1 misalkan. Kurang lebih begitu deh. Kurang atau banyak doa. Ya, Pak Halim ada Ferrari, saya nggak punya Ferrari. Ya kan? Amin. So maybe Mario owns a building in Manila, I don't own a building in Jakarta. So I believe in God, but always think He's not fair. Gitu loh. Ya, tapi di sini nggak ada lah ya. Kita semua yang baik-baik ya. Nih, apalagi nih? When you believe in God but trust more in money. Wah, ini paling susah. Nah, ini banyak. Waduh. Ini sih paling susah punya nih. Kalau di kantong tuh, di dompet udah tinggal 200, udah mulai gemeter. Sementara kalau yang gajian masih lama, lalu yang bisnis tadi siapa yang bilang tuh, Niko bilang atau siapapun itu yang cash flow-nya lagi nggak lancar. Hari juga dan sebagainya. Nah ini kan, kita percaya sama Tuhan, tapi kita lebih percaya sama duit. Benar nggak? Nggak ada duit kita kalang kabut tuh. Benar juga sih kadang-kadang ya, tapi poinnya bukan itu. Mesti kita nggak boleh seperti ini. Apalagi? Kayaknya udah cuma itu ya. Jadi saya pikir itu yang kita mesti kita sadari bahwa hidup kita ini maksudnya ada yang punya dan kita nggak usah terlalu khawatir sebenarnya ya. Oke, sehubungan dengan tema ini, jadi saya ingin sharing tentang bagaimana sih kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Oh, ada yang bilang ya kita lebih rajin ke gereja, lebih rajin baca firman Tuhan, lebih banyak memberi, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pikir itu bagus-bagus saja ya. Sah-sah aja dan saya pikir nggak salah gitu ya. Tetapi poinnya adalah apakah itu cuman seperti itu? Gitu? Rasanya enggak ya. Jadi banyak sekali yang kita harus lakukan dalam kasus seperti itu. Seperti kita mempercayai Tuhan dan sebagainya juga kita harus lakukan bagian kita. Jadi saya pernah ada satu komsel grup di Sydney, kemudian Gereja Indonesia. Dia, kemudian istri saya yang sedikit sharing, saya ikut. Jadi akhirnya kita ngobrol lah. Terus saya bilang, nggak ada jaminan kok masuk surga. Gitu. Dia marah loh sama saya. Dia bilang kok begitu katanya. Ya, saya bilang kalau menurut saya bilang bukan saya bilang saya benar Anda salah loh, jangan salah mengerti. Tapi kalau menurut saya nggak sesimpel itu masuk surga. Oh dia bukalah ayatnya Markus 16 ayat 16 kayak gitu.
Saya bilang, oke, karena Bapak buka ayat, tolong dibuka deh ayatnya. Nah, dibuka ayatnya, ternyata di situ kan ayatnya cuman bilang diselamatkan. Nggak bilang masuk surga, saya bilang. Karena beda itu masuk surga sama diselamatkan. Ya, kita diselamatkan belum tentu masuk surga. Ya. Nah, terus juga mungkin kita sering juga ada, kalau kita dibilang, oh kalau orang Kristen enak, nggak perlu ada pengadilan, ya kurang lebih gitu kan? Karena sudah ditebus di kayu salib, bla bla bla. Ya, nggak seperti saudara sepupu kita gitu, dia harus melewati dengan segala macam. Siratal mustaqim. Ya, whatever dah gitu ya. Nah, tetapi mungkin ini silakan kalau mau dibuka ayatnya ada nih. Jadi supaya kita ngomong ada base-nya. Ternyata memang kalau dibilang nggak ada pengadilan itu nggak benar sebenarnya, karena ayatnya ada. Mungkin bisa dibuka, silakan nanti host bisa bacakan Ibrani 9 ayat 27. Host, tolong bacakan. Ibrani berapa, Pak? 9 ayat 27. Dikeluarin juga boleh kalau mau. Ibrani 9 ayat 27. Ya, silakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, coba dibacanya pelan-pelan, Bang. Supaya kita nikmati bacaan satu ayat ini dengan luar biasa, bisa meresap ke tulang sumsum kita. Gitu. Supaya nanti kalau ada orang yang bilang, oh nggak ada pengadilan, kata siapa gitu. Baik, diulangi lagi Pak ya. Ya, silakan. Ya, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Oke, mungkin Inggrisnya ada nggak di situ? Ada ya Inggrisnya ya? Atau bahasa Inggrisnya? Jadi kok bisa bantu backup? Agak beda ya kelihatannya pengertiannya ya. Ini saya udah share Pak bahasa Inggrisnya, udah kelihatan? Oke. Oh ya. Hebrew 9:27. Ya, Ibrani ya itu ya. Hebrew kan, Ibrani kan, 9 ayat 27. Ya. And as it is appointed unto man once to die. Jadi mati cuma sekali kan? Yes. Ya, nggak ada bilang twice atau thrice gitu. Once. But after this, the judgment. The judgment. Ya, jadi kadang-kadang kita selalu nggak mau yang kalimat keduanya tuh. Maunya cuma sampai to die aja udah selesai masuk surga gitu seolah-olah. It's not that simple. Ya. Nah, sekarang lalu apa sih yang kita bisa lakukan? Nah, saya di beberapa tempat sebelumnya saya sharing mengenai yang disebut terowongan transparansi. Ya. Terowongan transparansi ini maksudnya apa? Kiri kita, kanan kita, atas kita, bawah kita, apalagi belakang kita, depan kita, itu semuanya cermin kaca. Dimana kalau kita cuma sendiri berjalan, terowongannya nggak usah terlalu besar. When we are walking there in the tunnel alone, so the tunnel is not so big, right? Because it's only me. Or if we walk together, misalkan 2 people, 3 people, then the tunnel is bigger. Ya, jalan bersama. Mungkin kita sama istri, sama anak dan sebagainya. Nah, di terowongan ini itu di terowongan kaca ini atau cermin ini semua peralatan yang paling canggih di dunia ada di situ. Dia rekam semua perjalanan kita, mulai jangan-jangan kita tidur juga direkam. Ya. Apa sih sekarang mungkin yang orang kayak Niko lebih ngerti nih. Apa sih barcode, face recognition, bla bla bla, voice apalah segala macam. Pokoknya apa yang ada di dunia ini ada di situ. Jadi di mana kita berjalan dan kapanpun kita berjalan itu semua direkam. Ya, direkam. Nah, perjalanan ini supaya jangan terlalu panjang ceritanya. Ini ibarat kita kalau jalan lalu lintas, ada lampu lalu lintas, ada hijau, kuning, merah kan? Benar nggak? Hijau, kuning, ya. Yang paling lama biasanya apa? Merah.
Hijau. Hijau dong. Biasanya. Beberapa tempat yang merah yang lama. Tapi kita anggap yang normal aja deh supaya gampang ceritanya. Hijau itu maksudnya apa? Hidup kita. Ini di sini masih ada yang di bawah 40 ya, yang paling tua kayaknya saya, ya kan? Nah, jadi saya juga. Ya Pak Herman lebih muda dari saya sedikit gitu ya. Tapi kita udah nggak muda juga, Herman. Nah sekarang kalau beginian nih mesti tanya Peter nih, dia paling jago ngitung. Mana Peter? Peter. Oh dia lagi ke belakang. Halim aja. Apa tuh Pak? Saya nggak bisa ngitung Pak. Gini, Alkitab bilang umur manusia berapa? 70 years, right? Iya, 70. Kurang lebih lah ya, banyak yang lewat, banyak yang enggak. Ya. 70 years is how many days? Kali 365 kan? Iya. Coba, ayo dong. Atau di smartphone kan ada. Coba, Niko, berapa? 70 multiply by 365. 21.000 kali. Enggak, 25.000 sekian. 25.550. Ya, itu di luar tahun kabisat lah ya. Ya. Anggap aja tahunnya nggak ada kabisat ya, supaya jangan terlalu jelimet. Supaya nggak jelimet lagi, kita gampangin 25.000 hari. 70 tahun cuma 25.000 hari. 25 years is only 70 years is only 25,000 days. Pertanyaan saya, is 25,000 days a lot or not a lot? Banyak atau enggak? Maaf. 25.000 hari itu banyak atau enggak? Depends on you. Saya nggak mau tinggal iya atau enggak boleh depends. kita lagi belajar matematik. Jadi kalau matematik mesti exact, nggak boleh depend, bla bla bla, nggak boleh. Sedikit. Saya bilang sedikit. Nah, sedikit. Ada yang bilang nggak sedikit nggak? Ada dong. Hah? Banyak. Ada yang bilang banyak nggak? Banyak. Ada, banyak. Pasti. Oh, oke. Kita kalau yang banyak kita nggak usah ladenin lah, ya. Karena dia nggak mengerti sebenarnya. Gini poinnya. Kalau 250.000 hari, that's a lot. If 250,000 days, it's a lot. It's a lot. But not for 25,000 days. Kenapa saya bilang not a lot? Every morning when you wake up, satu hari hilang loh. Iya. Di sini kan belum ada yang 70. Di Halim kurang lebih kan 35 lah Halim ya. Di Halim baru setengah lah. Dia masih ada setengah lagi kan. Jadi dia masih ada 12.500 hari. Saya 17 Pak. 17 apalagi. Kita kaliin aja masih ada 53 tahun kali sekian ada pokoknya gitu. 20.000 hari. Masih banyak dia. Nah, kalau kayak Pak Herman sama saya tahun ini 66 tahun. Oke. Kan? Masih muda lah. Soal muda enggaknya di tangan Tuhan, Bos Erwan. Tenang aja. Nah, poin saya, kalau saya nyampe, ini, ingat ya perkataannya, kalau saya nyampe 70, itu cuma 4 tahun loh. Ya. If I can reach the age of 70 years, is only 4 years to go, which is only 1,500 days. You bayangin aja, you punya duit $1.500 lagi. Sedikit. Tiap pagi bangun tidur nih besok hilang 1. Bangun lagi besok harinya hilang 1 lagi. Jadi kalau orang bilang ulang tahun tanpa panjang umur itu bohong sebenarnya. Kurang umur iya, bukan lebih panjang umur, kurang umur. Iya kan? Nah, jadi ini yang mau saya bilang, artinya umur kita ini pendek ya. Tadi saya udah cerita stafnya Full Gospel baru aja tadi pagi meninggal, jangan umurnya 40 tahun. Sakit ya. Siapa, Pak? Si Ernie namanya, orang accountingnya di kantor nasional kita Full Gospel. Aryo, one of our accounting staff in head office of Full Gospel this morning passed away in Jakarta. I think she's about only 40 years or less than that probably. Wow. So it's again, life is short. Ya. Nah, terus kalau saya nyenengin hati saya gimana? Kalau saya baca koran,
nomor 1 yang saya buka obituari. Nah, kan kalau obituari ada yang 72, saya bilang masih jauh, nggak apa-apa. Ada yang 90, wah lebih jauh lagi, gitu ya. Terus kalau misalkan ada yang 45, gua udah luar biasa, gua sampai 66. Terus ada lagi yang 33 tahun, yang mantunya orang kaya, ingat nggak tuh? Iya. Mantunya orang kaya, kita nggak boleh sebut nama, dosa, orang udah almarhum ya. Nah itu artinya apa? Dia kaya, mantu orang kaya, umur 33 gone. Mendingan kita biarpun nggak kaya. Bener nggak? Kita kaya panjang umur. Nah, apalagi kalau Aaron dia pokoknya panjang umur, kaya, sehat, udah 3 itu dia. Dia udah nggak lebih dari itu dia, ya. Dan itu luar biasa gitu. Nah, my point is apa? Jadi kita berjalan, pada saat kita berjalan itu. Gini, tadi. Halo. Ya. Halo. Ya, lanjut, Oke. Pak. Kita berjalan itu ya kan direkam semuanya dan sebagainya, dan jadi kelakuan kita speeding lah, nyenggol mobil orang lah, sebenarnya ketemu terekam. Nah, mulai dari hijau nanti akan ke kuning nggak? Iya dong. Iya. Nah, kalau dari kuning tuh sebenarnya apa sih analoginya? Hati-hati. Itu peringatan kepada kita. Meskipun tentunya bukan nunggu kuning kita baru berubah. Pada saat hijau pun kita harus berubah untuk lebih baik setiap hari. Ya, karena kita nggak tahu kapan itu tiba-tiba hijau, kuning merahnya itu bisa cepat gitu. Tapi yang normal anggap aja hijaunya lama, kuningnya juga agak sedikit lama, dikasih kesempatan kita untuk bertobat. Nah, hidup ini saya suka analoginya ini pesawat flight ya, dari satu kota ke kota itu. Saya paling suka analogi ini. Karena gampang dicerna. Pesawat itu kalau dia take off, pasti landing nggak? Pasti ada nggak pesawat yang take off tapi nggak pernah landing? Nggak pernah kan? Kecuali di atas ditembak rudal kan, yang kayak siapa itu? MH. Tinggal sektornya mau 1,5 jam atau 18 jam. Kalau misalkan Singapore, New York, Singapore Airlines yang direct flight itu 18 jam. Sama, hidup kita juga gitu. Ada berangkatnya, ada lahirnya, ada landingnya, atau waktu kita meninggal. Nah, jadi, ada orang bilang gini, Dan, lu kayaknya nakut-nakutin banget ya kalau sharing beginian. Saya bilang, nggak nakut-nakutin. Saya bilang, gua ngomong apa adanya. Kecuali lu merasa nggak bisa mati, saya bilang. Kalau lu nggak bisa mati, ya don't listen to me. Nggak masalah, saya bilang. Ya kan? Ya. Ini kita talk yang biasa-biasa aja, yang gampang dimengerti. Nah, jadi pada saat kita kuning, itulah saat kita untuk bertobat. Ya. Karena udah kuning, udah pasti merah. Nggak ada dari cerita kuning balik lagi ke hijau. Nggak ada. Mujizat dong, Pak. Ya, nggak pernah ada. Jangan pikir bahwa nanti balik lagi ke hijau gitu. Ya, nggak boleh. Kita pasti dari kuning pasti ke merah gitu. Cuma Yesus doang, Pak, yang bisa. Nggak juga. Yesus juga mati tetap dia. Biarpun dia anak Allah, dia tetap harus mati. Karena kenapa? Karena dia udah jadi manusia sama seperti kita. Ingat itu. Ayatnya banyak lah ya di Perjanjian Baru ya. Nah, pada saat waktu udah merah pun, kita itu masih dikasih kesempatan. Masih dikasih kesempatan. Dan sudah mulai di dinding-dinding itu, keluar tuh, maaf, dosa-dosa kita. Sebelah kiri kita bisa lihat, oh iya dulu gua apalah, saya nggak mau sebut lah. Ya kita tahulah itu maksudnya apa. Nah, yang berhenti itu yang kaca yang di belakang kita. Yang kiri, kanan, atas, bawah, depan itu jalan terus. Yang belakang kenapa? Karena kemarin dia stop. Gitu loh. Jadi kiri, kanan, atas, bawah, depan itu akan jalan terus sama kita. Nah, jadi pada saat sebenarnya waktu kita mau meninggal dan sebelum napas yang terakhir itu udah sebenarnya kita punya balance sheet ya kali ya. Balance sheet-nya sudah bisa kelihatan. Auditornya
ya salah satu lah, kalau nggak Pricewaterhouse, Deloitte mungkin, atau EY barangkali ya. Tapi yang poinnya dari kingdom ya, dari surga, yang nggak bisa disogok gitu loh. Nah jadi dia akan keluarin langsung opinionnya, ya orang-orang background accounting tahulah ini. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, apalagi yang kita mau bisa bohong? Apalagi what can we hide? We cannot hide anything. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Mau kita kaya kayak apa, kayak pinter kayak apa, kayak nggak bisa. Ya, nah kembali ke tema. Salah satunya dengan cerita tadi adalah sebenarnya mengasihi hidup dengan Tuhan dengan tulus, itu adalah seperti kita membuat diri kita menjadi lebih sempurna tiap hari, menjadi lebih baik. Ya, kita nggak mungkin nol dosa kita, pasti ada sisa. Ya, nggak mungkin, karena kan kita sebelum lahir aja sudah berdosa, mungkin dari orang-orang tua kita dan sebagainya. Kita nggak perlu pusingin yang begituan. Nah, sekarang ada satu lagi sebelum terakhir. Dari semuanya itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu takut berlebihan ya, selama kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Tapi masih ada yang tetap yang saya takut. Satu. Yang rajin baca Alkitab ini Pak, ayat yang paling hafal. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Coba siapa yang bisa bantu buka? Host. Matthew 7. Bahasa Indonesianya aja, karena lebih enak kita neranginnya. 21 sampai 23. 7 ayat 23 ya Pak? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Nah, ya. Ini kita Pak Erwan aja kita suruh buka, dia nggak usah Alkitab, dia hafal itu. Ayo, ya. Ya, saya baca Pak ya. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami perlu buat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Oke, ini ayat yang luar biasa. Dan ada satu saat yang saya mau garis bawahi adalah yang di ayat 23. 21, 22 saya rasa cukup jelas. Yang 23 saya baca ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan seterusnya. Ini ayat sangat memberkati saya. Berterus terang, ini kata ini saya rasa ada rema yang luar biasa ya. Artinya apa? Jadi selama ini kita sampai apapun, sampai kita nanti menghadap Tuhan tuh nggak berterus terang sama kita. Maksudnya nggak berterus terang bukannya Tuhan jahat atau apa, tapi artinya apa? Kita diberikan kebebasan maksimal untuk kita melakukan apapun juga. Masih paisengki sama kita ya. Ya. Dan intinya Tuhan inginkan perubahan itu datangnya dari diri kita sendiri. Ya, bukan karena dipaksa Pak Herman atau Pak Hamdani atau siapapun gitu. Tapi dari kita sendiri. Dan ini kata-kata berterus terang ini bagi saya sangat memberkati saya. Yang lain-lainnya saya pikir ini umum, tapi kata-kata berterus terangnya ini yang sangat memberkati. Silakan tutup aja dulu. Nah, jadi saya berandai-andai ya pada saat nanti saya dipanggil Tuhan dan ada di sana bertemu muka dengan muka. Dan apabila sampai ayat 23 terjadi di dalam kehidupan dalam istilahnya dalam perjumpaan saya itu, saya mesti ngapain ya? Saya nggak bisa apa-apa lagi.
Jadi ini bagi saya satu ayat yang remanya luar biasa. Saya juga nggak gampang untuk bisa melihat satu ayat-ayat yang sangat memberkati saya ya. Tapi kalau ada ayat-ayat yang sangat memberkati, saya selalu sharing dengan orang. Bukan karena apa. Bukan sayanya nggak penting. Tapi ayat itulah yang penting yang diharapkan akan bisa merubah hidup kita. Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, saat kapan sih uang nggak ada nilainya sama sekali? Saat COVID-19. Masih, kalau punya duit mah gampang, kita tinggal di pulau. Ya kan, nggak ada orang mundar-mandir, nggak perlu social distancing. Perginya pakai pesawat pribadi atau kapal pesiar atau segala macam yang kalau perlu kita sewa cuma sendiri satu orang. Bisa, tapi ada. Kapan tuh kira-kira? Oh, ada yang bilang gini, kalau orang sakit katanya, oh masih bisa, mau rumah sakit yang paling mahal sedunia, gitu, masih bisa. Apalagi? Saat kita meninggal. Jangan begini Susi. Saat kita meninggal, Pak. Iya, sudah. Ya kalau itu saya sudah tahu, tapi ada momennya Susi. Nah. Kalau itu saya nggak berani nanya lagi. Kalau udah terbujur kita nggak bisa nanya apa-apa soalnya, ya kan? Tapi momennya apa? Uang nggak ada nilainya sama sekali, sama sekali nggak ada nilainya. Oke, saya kasih aja jawabannya ya. Pada saat napas yang terakhir mau lepas dari kehidupan kita. Pertanyaannya apa sih Pak? Maaf tadi toilet. Momen apa yang uang itu nggak ada nilainya sama sekali. Oh iya benar, jawabannya itu Pak. Jadi misalkan kita tahu kita mau meninggal, kita mau napas yang terakhir, kita udah tahu. Kita minta sama Tuhan kasih saya 3 detik aja, 3 detik. Ngapain lu minta gua 3 detik? Tuhan, saya mau kasih 90% harta saya untuk pelayanan full gospel, misalkan. Atau mau kasih sekarang aja. Nah, makanya. Tapi pada saat itu, ya ini berandai-andai, jangan-jangan Tuhan bilang, ya udah terlambat kali bos. Kurang lebih begitulah kata-katanya. Ya. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang barangkali mudah-mudahan bisa menjadikan berkat buat kita semua, bukan karena apa-apa. Ini semuanya juga saya nggak berani cuplik-cuplik sembarangan, saya selalu ada referensinya ya. Nah, cuman kembali lagi izinkan Tuhan menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terpisahkan. Contoh, sekarang ini kita masih berapa lama lagi nih? Maaf. Enggak, terus ya Pak. Sampai jam 10 nggak apa-apa Pak? Nggak, jangan. Nggak, serius. Kalau bisa Pak, 30 menit lagi Pak. 30? Ya, kalau masih bisa Pak. Oke, mudah-mudahan ya. Buat Pak Denis apa sih yang nggak boleh? Jangan gitu. Nggak apa-apa, 30 menit lagi, kita 2 menit lagi ya. Makin lama makin meresep. Jangan begitu, jangan suka nambah-nambahin Pak Herman. Oke. Jadi gini, kalau kita mengerti lebih baik lagi ya, sebenarnya kita suka ketemu dengan maaf, nggak bermaksud ngejelekin siapapun atau gereja apapun ya. Tolong forgive my word ya gitu ya. Gereja mau gede kayak apa? Sebenarnya jujur aja, ada pengaruhnya nggak sih buat diri kita? Minta maaf, saya ketemu dengan salah satu gereja besar di Jakarta dan saya nggak mau sebut karena nggak etis ya. Saya tanya sama gembala seniornya. Saya tanya, Pak Gembala, Bapak bilang jemaatnya belasan ribu. Oh, boleh saya tanya nggak? Oh silakan Pak Denis. Berapa banyak kira-kira yang baca Alkitab? Dia terdiam sejenak, lalu intinya nggak menjawab lah. Saya pikir dia jujur, ya, karena mungkin dia nggak tahu. Nggak boleh sebut nama. Inisial aja. Kenapa? Nggak boleh sebut nama, inisial aja Pak Niko. Gitu. Oh jangan, bukan. Kebetulan bukan dia, bukan.
Bukan. Tenang aja, bukan. Karena kebenaran di Jakarta banyak, gereja besar, jadi saya berani sebut ya. Tapi bukan dia, udah pasti. Jadi poinnya gini, dia nggak jawab. Oke, saya pikir dia jujur. Meskipun saya juga sedih, tapi mungkin dia nggak tahu gitu. Saya pikir ya udahlah. Nah, saya pikir dia akan jawab. Misalkan, oh kurang lebih ya 20% lah Pak Denis yang baca, misalkan. Saya akan tanya lagi, bagaimana Bapak tahunya 20%? Nah, oke. My point is gini. Gereja gede itu sebenarnya bawa orang ke gereja atau bawa orang mengenal Tuhan untuk lebih dekat? Tuhan dong. Nah, harusnya. Ya, jadi dengan kejadian COVID ini semakin jelas bahwa sebenarnya kita kalau mengenal Tuhan nggak perlu ke gereja yang gede-gede itu, di rumah. Dan saya terbayang besok-besok jangan-jangan nih, mudah-mudahan enggak, udah balik normal lagi, gereja yang datang cuma sedikit. Bukan saya mau mendoain gitu ya, jangan salah mengerti, minta maaf, jangan salah mengerti ya. Tapi tentunya kita kalau bisa datang ke gereja itu bagus sekali. Nanti lama-lama bilang, orang ngapain gua ke kita, apalagi contoh musim hujan gitu kan. Udah di streaming aja. Terus ya jujur aja, kan ada gereja favorit kita yang jauh dari rumah kita. Ya kita jujur aja lah, sebenarnya kan nggak boleh, gereja kan di mana aja sama. Tapi kan kadang-kadang gereja itu, even kalau nggak pendeta itu yang khotbah, kita nggak mau pergi. Ayo, benar nggak gitu loh. Nah, jadi apa? Lama-lama orang bilang udah deh, gue streaming aja. Katolik Pak, yang benar Pak, Katolik. Kenapa? Ya, whatever, mau Katolik, mau non Katolik, bagi saya nggak ada isu itu ya. Tapi poinnya adalah kembali lagi, dia membawa orang kepada Tuhan atau cuma membawa ke gedung gereja? Kalau membawa ke gedung gereja aja nggak cukup, gitu. Ya, nah saya makanya nggak mau aktif di gereja itu bukan karena apa, saya merasa pribadi saya nggak nyaman aja, karena terus terang aja saya orangnya kritis, apalagi kalau saya aktif di gereja pasti nggak suka. Hari pertama saya jangan-jangan juga udah diusir, karena pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab adalah bukunya diaudit nggak ya? Nah. Ya. Suruh bikin laporan keuangan, Pak. Ya, in the Philippines, churches-nya tuh di audit. Saya tahu karena saya ke gereja di sana. Gitu loh, Jan. Saya tahu banget gitu ya. Jadi anyway, kita nggak usah bicarain gereja itu. Nah, poinnya adalah ayo mari kita masing-masing ya. Yang celakanya kan kita nggak bisa saling bantu nih kalau di atas. Ya. Nggak bisa. Misalkan, saya kenal Halim baik, atau Pak, ini Tuhan ampuni dia dah, saya tanggung sedikit lah dosanya, gitu misalkan. Nggak bisa. Ya, masing-masing menyelamatkan dirinya sendiri. Even mungkin istri kita, anak kita pun, orang tua kita pun, kita nggak bisa selamatkan. Betul. Nah, jadi mungkin dengan sharing yang pendek ini, saya berharap tentunya saya jauh dari sempurna, ya. Saya berusaha untuk terus jadi lebih baik, tapi juga masih rasanya kok masih belum bisa memenuhi standarnya Tuhan. Tapi saya percaya bahwa saya mengarah ke jalan itu, dan kembali lagi, saya nggak mau terjadi di dalam kehidupan saya waktu berjumpa dengan Bapa di surga, itu ayat Matius 7:23 tadi yang terjadi. Karena itulah penyesalan yang nggak bisa ada obatnya lagi. Ya. Mungkin itu aja. Satu lagi apa ya? Terus ada orang suka nanya gini, kalau mengasihi Tuhan dengan tulus tuh apakah berarti mesti memberi lebih banyak atau enggak lebih banyak? Enggak. Saya bilang nggak ada urusan tuh rasanya. Saya bilang saya nggak tahu. Saya bilang ya, tapi maksudnya tentunya kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan sih nggak perlu duit, pekerjaan Tuhan perlu banyak duit, tentu sangat membahagiakan hati Bapak ya. Nah, terus pernah lagi nih, terakhir, kalau uangnya banyak, perlu Tuhan nggak gitu kan? Kurang lebih begitu deh ya.
Terus ada orang bilang, oh perlu. Benar, saya bilang. Ini deh, saya bilang. Kalau punya uang 1.000 triliun, pasti perlu Tuhan. Oh, saya bilang, oke, kebanyakan 1.000 triliun. 1 triliun aja, saya bilang. Perlu Tuhan nggak? Saya bilang. Oh, perlu, saya bilang. Bohong. Kenapa? Saya bilang, karena kamu belum punya 1 triliun. Saya bilang. Jangankan 1 triliun, mungkin 10 miliar aja kita udah sombong setengah mati. Ya, mungkin nggak semua seperti itu. Ya. Jalannya nggak napak. Ya, nggak, jalannya di awang-awang gitu ya. Nah, poin saya bilang cuma begini, ini aja deh, saya bilang nanti saya doakan udah punya 1 triliun, kita ketemu lagi ya. Saya bilang, apakah benar apa yang you ngomong hari ini? Saya bilang, saya percaya, you percaya Tuhan dengan baik. Nah kembali lagi nih, percaya itu apa nih nilainya jadinya sekarang? Udah terlalu sering kok dulu-dulu, apalagi kita belum di full gospel. Kita anggap Tuhan itu ban serep kan? Istilahnya Tuhan, kalau ban saya nggak kempes, sudahlah tenang aja di bagasi, nggak usah ganggu-ganggu saya. Ya kan? Mestinya kan kita udah mulai sadar itu, kita bilang Tuhan itu mestinya malah paling tidak sedikitnya adalah di samping kita. Supaya kita tahu apakah kita berjalan dengan benar dan tidak benar gitu ya. Nah, jadi mungkin itu aja yang saya bisa share pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu berkenan ya. Nggak sempurna tentunya karena saya bukan pendeta dan saya juga nggak mau jadi pendeta karena susah kalau jadi pendeta. Di sana dimusuhin, ya pastor juga jangan. Di sana dimusuhin, di sini dimusuhin ya. Mendingan kayak kita bebas jadi ngomongnya ya. Baik, kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai bicara. Sempurnakan setiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Ampuni apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di mata Engkau, Bapak. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, thank you. Ya. Sekarang Q&A dong, Pak. Q&A dong. Ya, silakan. Q&A. Ya, terima kasih buat Pak Denis. Luar biasa Pak, sharing firman Tuhan ya Pak. Puji nama Tuhan. Saya terberkati Pak secara pribadi Pak. Nah, saat ini teman-teman, brothers-brothers semuanya, dan untuk Bu Susi juga, ada yang mau bertanya atau ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Denis, atau mungkin ada juga ingin sharing, juga monggo, silakan. Ngomong-ngomong, kenapa sih mau rangkir jadi ngomong kayak bahasa Jawa ya? Oke, lanjut. Ya. Kalau dari Behalin. Ya. Enggak, kalau saya udah visinya sama Pak Denis. Apa itu, Be? Saya visinya sama Pak Denis. Be, di belakangnya ada nomor rekening itu, Be. Kenapa itu, Be? Nah, itu donasi, bukan tarik duit. Oh, bukan gitu. perpuluhan itu. Ya, silakan, Be. Ya, kalau saya sih setuju sama Pak Denis. Karena kita ini ya itu ya saya dapat juga ayatnya dari Pak Antoni Budiray bahwa Roma 12 ayat 2, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budi untuk menjadi baik, berkenan pada Tuhan, dan sempurna. Tapi analogi sempurna itu nggak ada yang sempurna manusia. Manusia itu makhluk sempurna tapi bukan sempurna. Jadi cuman makhluknya sempurna, fisiknya sempurna tapi kelakuannya nggak sempurna. Gitu. Jadi orang yang luar biasa aja. Jadi seharusnya kita ini berjuang sampai titik darah kita sampai penghabisan. Jadi setiap hari itu kita diuji sama dunia ini sampai kita mati. Kalau kalau saya bilang sih gitu ya, gitu. Jadi titik-titik kita sebelum mati pun masih, intinya kalau kita sebelum mati titik-titik selama kita masih bisa bertobat benar-benar tulus dan murni pada Tuhan,
1 menit pun berharga buat Tuhan. Pada kita. Setuju banget. Tapi bukan dianalogikan seperti ini ya. Oh kalau gitu gua nanti aja bertobatnya. Begitu gua mau mati, gitu kan? Emang lu tahu mati lu kapan? Gitu kan? Lu nggak tahu. Tahu-tahu lu mati lu nggak sempet bertobat. Karena dia bilang, ya kan? Saya bilang nggak sempet. Tahu-tahu lu mati lu nggak sempet bertobat, akhirnya hilang deh pengampunan itu dari Tuhan. Jadi ya itu Roma 12 ayat 2 itu yang menjadi rema bahwa kita harus berubah melalui pembaharuan budi kita every day, makin baik, good, better, and excellent. Jadi kita ini fighting terus sampai titik darah penghabisan. Jadi nggak ada yang bilang bahwa saya hebat dan sebagainya. Kita tetap fighting sendiri-sendiri sampai daerah penghabisan. Kalau menurut saya sih itu aja sih. Thank you, Be. Ya, luar biasa. Itu juga jadi ngingetin saya, ada bilang gini, pernah kalau orang yang maaf, yang nggak bener segala macam bisa masuk surga nggak gitu? Kan gitu kan? Kurang lebih deh. Ya. Terus saya bilang, lah ini pertanyaannya mau menjurusnya kemana? Saya bilang, tapi saya udah tahu lah kurang lebih arah kamu kemana. Nah, tapi begini, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya bilang begini, kalau Tuhan mau masukin orang itu ke surga, lo mau apa? Saya bilang. Iya, betul. Iya kan? Betul. Karena itu kan prerogatifnya Tuhan, ya kan? Yes. Nah, yang nggak boleh seperti yang Bro Halim barusan ngomong. Orang seenak-enaknya sampai tahu udah tunggu yang terakhir, dia mati, itu kan ceritanya nih. Ceritanya mati, tapi dia berharap Tuhan masukin dia ke surga. Enak aja. Itu mungkin yang dimaksud ya. Jadi itulah yang kita harus lakukan bahwa setiap hari hidup kita, setiap menit malahan, mungkin setiap detik hidup kita, untuk gimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Saya percaya kita semua juga punya pergumulan sendiri-sendiri, ya termasuk saya ya. Tapi cuma satu yang saya terlalu yakin bahwa hidup kita ini ada yang punya. Itu aja dulu deh. Hidup kita ini ada yang punya. Makanya ada orang bilang, gimana sih untuk mengikuti Yesus itu sebenarnya nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena ayatnya ada. Ayatnya itu kan bilang apa? Di Yohanes 15 ayat 16 itu, I chose you. Kita nggak bisa milih Tuhan loh. Kalau menurut saya kembali lagi bukan ahli Alkitab, tapi apa yang saya ngerti seperti itu. Kita nggak bisa milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita. Terus ada lagi yang bilang, kalau gitu lo ngapain percaya sama Tuhan? Lo terserah lo, saya bilang. Emang Tuhan maksa untuk kita percaya sama dia? Enggak. Saya nggak lihat pernah ada ayatnya, lo harus ya begini-begini, itu nggak ada yang saya tahu. Mudah-mudahan saya salah baca aja. Nah, kenapa? I choose you. Makanya orang bilang menginjili susah lah, ini itu memang benar. Ibaratnya itu kita dipisah oleh pintu tembaga yang tebal. Misalkan nih, Halim udah ketok-ketok pintu itu maunya menyelamatkan saya. Dia bilang, Dennis, ini udah mengakhir zaman nih, ayo lu bertobat dong ini gini. Dia udah ketok-ketok sampai tangannya mungkin hampir patah kali itu dia ketok-ketok itu jari-jarinya. Tapi sayanya nggak denger. Sayanya nggak denger. Gitu loh. Nah, itulah makanya saya makin yakin bahwa ayatnya itu memang benar. Karena dibilangnya, I chose you. Aduh, you bayangin nggak sih kalau kita udah dipilih oleh Tuhan? Ya, apa sih kita ini hebatnya sih? Apa yang kita bisa hebat di hadapan Tuhan? Coba, name it. Oh, kita punya duit sekian. Alah, saya bilang, Tuhan bilang, duit lu berapa? Gitu kan? Makanya kan tadi saya bilang mengenai kenapa orang nggak perlu sama Tuhan, itu kan anak muda yang dia bilang dia nggak berzina, dia nggak ini, dia nggak itu, dan kan Tuhan bilang untuk mengikut aku jual seluruh hartamu. Langsung anak muda itu sedih kan kalau di Lukas kalau nggak salah ya. Nah jadi itulah yang terjadi, tapi kita nggak usah takut bahwa hidup manusia, kembali lagi kalau saya selalu percaya hidup kita ada yang pegang. Kalau saya punya waktu yang lebih, nanti mungkin di kesempatan lain saya juga bisa sharing. Nggak mulus-mulus hidup saya juga.
saya kehilangan pekerjaan, mungkin sebagian udah pernah dengar kesaksian saya. Jabatan CEO saya harus tinggalin, ya istilahnya di-terminate lah kayak gitu-gitu. Tuhan nggak pernah bikin nggak pernah bikin kecewa ya. Kita aja yang terlalu sering mengecewakan Tuhan. Ya, mungkin dari saya itu nambahnya. Ya. Ya, thank you Pak Denis. Ada lagi buat teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, teman-teman yang pengen didoakan, kita mau doa bareng, doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bebani. Mungkin kalau misalnya ada yang mau doakan secara private, bisa DM atau send text ke Bebani. Dikasih waktu sekitar setengah menit ya teman-teman. Oh, mungkin sebelum doa, mungkin ada, karena ini ada seorang ibu cuma satu, Susi mungkin mau menanyakan sesuatu. Ini kemudian semuanya cowok semua, mungkin kamu bingung barangkali, ya kan? Silakan kalau ada. Ada ya. Oke, thank you. Oke. Halo, silakan. Halo, Pak. Oke. Dulu ya, Pak Denis. Ya. Ya, terima kasih Pak Denis. Tadi saya cukup terhenyak ketika Pak Denis tadi mulai dengan permenungan mengenai hitung-hitungan Pak, mengenai umur kita ini cuma 70 tahun, 25.500 hari itu menurut saya tuh sangat singkat, apalagi saya yang telat menikah nih Pak. Jadi saya merasa lebih singkat lagi nih Pak. Artinya saya cuma punya waktu cuma tinggal 30 tahun. Nah, cuma saya mau menggarisbawahi ada, kalau menurut saya pernah dengar juga permenungannya, kalau mengenai hidup ini adalah perjalanan gitu Pak ya. Bahwa perjalanan setiap hari ada suka, duka, dan naik turun. Pernah saya dengar ada membagi hidup perjalanan ini menjadi 4 jenis perjalanan, 4 jenis. Yaitu 1 perjalanan temporal, artinya perjalanan dari waktu ke waktu. Jadi kita ini dari waktu masa kita kecil sampai dewasa, tua, itu adalah waktu, perjalanan waktu. Lalu kedua namanya perjalanan spasial, dari tempat satu ke tempat yang kedua, dari tempat A ke tempat B. Jadi kita juga mengalami itu perjalanan spasial. Kita berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Lalu yang ketiga, perjalanan intensional. Artinya perjalanan kita yang memiliki menuju ke visi kita, menuju ke tujuan hidup kita. Nah ini mungkin masing-masing kita punya profesi, punya goals, punya target, mungkin punya impian, cita-cita, itu perjalanan intensional. Tapi yang paling penting sebenarnya yang keempat, yaitu perjalanan spiritual. Nah ini yang mungkin yang hari-hari ini yang kita semakin merasakan. Jadi kita dipaksa untuk merasakan perjalanan yang keempat ini, spiritual. Yaitu berjalan dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Itu Pak, tambahan saya Pak, sedikit. Terima kasih. Oke, baik Niko, terima kasih. Itu sangat tepat ya. Jadi yang kita jalani ini, hidup ini yang udah pasti ya, udah pasti sangat fragile. Ya. Kita setuju dulu nggak ini? Hidup kita ini fragile. Ya. Iya. Kalau sudah setuju berarti kita di satu tempat yang sama ya. Nah, saya kasih contoh-contoh ya, karena saya paling suka memberikan contoh. Karena kalau enggak nanti ngalor ngidul ngomongnya, saya nggak punya data. Ya. Kenapa saya bilang fragile? Ini yang gara-gara si COVID ini, kita semua tahu kan, yang nomor 1 kena itu kan hospitality business kan. Airlines, hotel, ya, car rental, kayak gitu-gitu. Nah, kita bicara yang gampang aja deh. Singapore Airlines. Mungkin kalau teman-teman yang sering buka medsos pasti tahu ini. Singapore Airlines itu kan boleh dibilang selalu dia berapa tahun terakhir, seingat saya itu selalu the best airline in the world.
Paling yang ngalahin Emirates kadang-kadang ya, tapi selalu balik lagi ke Singapore Airlines. Ya. Nah, bayangin aja dengan kejadian si COVID ini, 96% kalau nggak salah pesawatnya atau sektor yang dia harus terbangin itu nggak bisa terbang lagi. Artinya apa? 4%-an yang masih terbang. Nah, artinya apa? Kalau dia punya pesawat 100, berarti kurang lebih cuma tinggal 4 yang terbang. Ya kan? Kita matematik bodoh-bodoh aja deh, supaya kalau nggak kita terlalu jelimet nanti. Can you imagine itu sekelas SQ nggak berdaya? Nggak berdaya, itu bahasa saya. Nah, sampai yang terakhir kan mungkin ada yang baca, dia pesawat 380-nya itu sudah harus ditaruhnya itu udah nggak cukup di Singapura, itu harus dibawa terbang ke Alice Springs in Australia. Saya juga baru tahu, berarti di sana itu ada runway kali ya, di Alice Springs. Kalau nggak kan nggak mungkin ditaruh di situ. Kan kalau pesawat nggak bisa kayak mobil main diserodok-serodok begitu. Nah, saya terus juga bilang, loh, berarti kerugian dia juga besar sekali dan dia sudah minta bantuan pemerintah kalau nggak salah sekitar 15 miliar dolar. Ya. Dan yang lucu terakhir, saya baca itu CEO-nya bilang, oh dia akan jual pesawatnya. Ya mungkin CEO-nya juga udah kehabisan kata-kata mungkin. Bagaimana jual pesawat di dalam kondisi sekarang ini? Iya. Mau siapa yang mau beli gitu. Nah, jadi logik-logiknya nggak jalan kan akhirnya gitu. Tapi dia nggak bisa, dia harus berikan jawaban. Nah, oke. Itu satu. Yang kedua, itu pilot-pilotnya ada sebagian dari baca terakhir baru tadi pagi deh kalau nggak salah. Jadi supirnya ojol kayak Grab car apa. Karena apa? He must survive. Gaji dia yang mungkin 10-20 ribu sebulan sudah nggak ada lagi. Karena nggak ada pesawat yang diterbangin. Nah, ini bukan dia soal. Jadi dari segi financial ya, kita udah jelas kerugian. Non financialnya aja. Bayangin, dia biasanya terbang, ya kan, jam 3 pagi udah berangkat ke airport untuk pesawat yang jam 5 barangkali. Ya kan? Sekarang sehari-hari dia ada di rumah, ada istrinya, ada anaknya, dan most of the time mereka kan kayak di Singapura nggak bisa punya rumah yang gede-gede kan. Jangan-jangan tinggalnya di apartemen-apartemen ya mungkin kalau pilot agak lumayan lah harusnya, atau townhouse. Ya seminggu dia happy, 2 minggu dia happy, 3 minggu udah mulai nggak happy. Mulai minggu keempat dia mulai bingung, bulan depan masih ada gaji atau enggak. Ya kan, seperti kita tahu, Emirates dia langsung lay off semua karyawannya. Dia bilangnya bukan lay off, dia bilangnya leave without pay. Ya artinya setengah lay off lah. Nah, artinya apa sih? Ini sebentar lagi Garuda. Garuda bulan Juni harus bayar 500 juta dolar. Saya nggak tahu bagaimana cara dia bayar, tapi pastinya pemerintah akan bail out ya, karena ini flag carrier, jadi nggak mungkin nggak diselamatkan. Nah, apa sih pelajarannya? Nggak ada yang kebal sekarang. Nggak ada yang sakti. Saat ini adalah yang tadi mungkin sebelum teman-teman yang lain pada muncul, saat ini adalah di mana si kaya dan si miskin berada dalam semua posisi yang sama. Terutama kalau takut mengenai COVID, jangan-jangan si orang kaya yang lebih takut. Tadi saya bilang, yang miskin mah nggak ada takutnya. Paling mati, gitu. Gue juga hidup udah susah. Kan gitu. Nah, nggak ada. Saya belajar yang kayak gini, artinya apa sih? Kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, terus mau gantungkan diri kemana? Siapa yang kita bisa minta tolong sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Seriously, nggak ada. Ya, jadi mungkin itu aja Niko yang saya bisa tambahin ya. Don't worry too much. Tuhan juga nggak ngajarin. Tadi kan yang di slide yang PowerPoint pertama itu, kalau ada yang mau nanti saya bisa share ke teman-teman. Itu buku bagus sekali. Dan itu buku sangat menguatkan saya karena yang ngarang itu pendeta terkenal di Amerika. Jadi bukan orang sekuler yang ngarang gitu ya. Jadi kita nggak boleh
Khawatir aja nggak boleh. Itu tadi di bukunya bilang begitu. Kalau kita udah khawatir, berarti kita adalah Kristen yang tidak bertuhan. Sesimpel itu aja. Gitu. Ya. So, jangan takut, kita semua punya masalah masing-masing. Ya, kita juga punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi kembali lagi, saya mau bilang satu hal. Somebody who is God owns our life. Itu aja. Ya, don't worry. Amin. Ya, itu aja. Thank you. Thank you, Pak Denis. Thank you, Pak. Ya, Mario, do you have any question? Mario is sleeping already. It's okay. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Halo. Ya, silakan, B. Ya, saya mau sharing dikit ya. Nggak apa-apa ya. Ya, yang di-sharing sama Pak Denis tadi sungguh sangat memberkati ya, apalagi berbicara tentang umur-umur kita yang sisa ini ya. Makanya saya juga memang beberapa waktu lalu tuh merasa sangat terberkati karena Tuhan memilih saya bergabung di FGB ini. Walaupun baru 3 tahun, tapi saya merasa kasih karunia Tuhan telah membawa saya sehingga bisa mengisi sisa-sisa hidup yang tadi Pak Denis bilang itu sangat bagus ya. Seperti yang di Mazmur dikatakan bahwa kita menghitung hari-hari hidup kita sedemikian sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Maka kemudian saya sangat merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu telah membawa saya mengerti arti hari-hari itu, dan kemudian saya saat-saat ini mulai menyadari itu, dan saya mulai banyak belajar tentang firman, mengisi apa sisa-sisa yang hari ini menjadi sangat bermanfaat bagi saya sendiri juga bagi orang lain. Nah, saya kemudian akhir-akhir ini apalagi pada saat wabah corona ini banyak belajar firman karena saya merasa diri saya sudah umur lumayan tapi belum begitu banyak belajar firman. Saya kemudian sampai pada suatu saat sampai pada cerita Sakeus itu dikatakan bahwa dia berkata bahwa dia pemungut cukai, dia berkata bahwa akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya dia mau menebus waktu-waktu yang dahulu-dahulu itu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, itulah yang saya mau sharing kepada teman-teman. Waktu yang sisa ini mungkin juga teman-teman bisa memakai waktu untuk lebih memperdalam lagi hubungan kita dengan Tuhan, menggantikan waktu-waktu yang masa muda kita. Seperti saya sudah tua ya, masa muda saya terlalu banyak berhappy-happy gitulah kira-kira. Nah, itulah kira-kira sharing singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Luar biasa sharingnya, Mas. Jadi samalah, kita muda-muda juga sama, bandel-bandel lah semuanya. Apalagi Halim itu, bandel itu. Bandel itu model-modelnya gitu. So, tenang aja. Kita nggak sendiri gitu ya. Banyak teman kita bandel-bandel gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi semuanya akhirnya, ujungnya, kita udah tahu itu kan tadi saya bilang. Hijau menuju ke kuning. Nah, waktu kuning mesti beres-beres dah. Ya, utang-utang diberesin, ya, dosa-dosa diberesin, ya kan? So we clean up our balance sheet. So Mario can listen. We clean up our liabilities. So at the end, our book is a high equity, very small liabilities. I understand there is no possible to have zero liabilities because we are all single. So don't worry about it. Terima kasih, Mas. So ini sangat menguatkan kita ya. Jadi rupanya pengakuan tuh selalu adanya terakhir. Gitu.
Ya. Terima kasih. Masa muda-muda, nanti sebentar lagi hati-hati Halim. Saya udah takut kalau dia mau ngomong. Jangan, mendingan jangan. Terlalu banyak diceritanya soalnya. Nggak cukup waktunya, nggak cukup. Oke guys, thank you. Pribadi. Oke. Ya, thank you buat semuanya. Silakan, Devani. Mungkin kita dalam. Ya, kita mau akhiri chapter pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Denis yang sudah memberikan sharing yang sangat memberkati kita semua di sini. Nanti semua itu kalau boleh Pak, slide yang tadi ada pada Bapak itu bisa tolong di-share ke kita Pak kalau berkenan ya. Sure. Ya, mari kita mau tutup dan kita mau mendoakan beberapa pokok doa yang kita mau berdoa dengan suara terbuka masing-masing dan saya mau coba pimpin. Yang pertama kita mau doakan dunia dan Indonesia dalam menyikapi COVID-19 ini kiranya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan umat manusia dan juga perekonomian dunia yang semakin memburuk. Mari kita mau berdoa bersama-sama buat totalis secara tolong bangsa Indonesia agar dapat mensukseskan setiap langkah daripada kebijaksanaan pemerintah juga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga pada malam hari ini Tuhan kami berdoa dan terima kasih apa yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan negara Indonesia dan juga pemerintah negara Indonesia ini Tuhan. Saat ini Ya Tuhan di dalam menyikapi COVID-19 ini, biarlah Tuhan juga senantiasa menolong kami semua Tuhan Yesus. Bumi ini. Tuhan yang mereka yang belum kami percaya Tuhan Yesus. Bila proses kebijaksanaan pemerintah melawan Bapa maupun di semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua kita juga berdoa buat teman kita yang saat hari ini belum join yaitu Bro Billy yang sebentar akan menikah di bulan Juni atau Juli ya Bro Niko ya. Ya, jadi saat ini dia sedang mempersiapkan untuk jalannya proses pernikahan nanti, di mana biar Tuhan curut campur tangan kepada Bro Billy dan juga keluarganya dan juga calon pengantinnya Michelle, supaya semuanya diberikan kelancaran buat acara berlangsungnya. Mari kita berdoa untuk mimpi kita Bro Billy dan juga Michelle. Mari sama-sama berdoa. Tuhan saat ini juga berdoa Tuhan untuk Billy dan juga Michelle Tuhan yang saat ini persiapkan diri Tuhan untuk pada saat pernikahan. Tuhan kiranya Tuhan yang akan menolong Tuhan dan akan memimpin Tuhan jalannya ini Tuhan dimana dia akan persiapkannya Tuhan senantiasa menolongnya Tuhan bagi keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam nama Tuhan. Yang ketiga kita juga berdoa buat teman-teman khususnya di BHI 12 yang di chapter 12 ini secara langsung atau tidak langsung terkena dampak daripada COVID-19 ini, baik itu di dalam hal pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Biarlah kita berdoa agar Tuhan bukakan jalan. Jadi ada beberapa teman member kita di BHI 12 ini yang merasa bahwa membutuhkan kepastian untuk masa depan yang untuk saat ini mungkin dia bisa makan, untuk saat ini dia bisa melakukan pekerjaan walaupun dengan pekerjaan dengan gaji yang 50% gitu ya. Tapi untuk kedepannya setelah COVID ini mereka bagaimana? Dan kiranya tuh mereka diberikan kekuatan dan Tuhan juga bukakan jalan bagi mereka semua. Mari kita berdoa untuk topik ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini juga Tuhan buat berdoa Tuhan untuk member di BHI 12 ini Tuhan. Setiap pergumulan yang mereka alami Tuhan di tengah-tengah COVID. Biarlah Tuhan yang bukakan jalan bagi mereka semua masing-masing. Bagi setiap orang yang percaya kepada nama-Mu, terlebih bagi orang-orang yang harus berjuang Tuhan di tengah pandemi. Ya, benar. Teman yang mengalami permasalahan dalam tangan dan ucap syukur dan berdoa. Oke, Tuhan terima kasih Tuhan buat kesempatan di pada malam hari ini kami dapat
berkumpul dan dapat mendengarkan sharing daripada teman-teman semua di tempat ini Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati. Engkau sudah memimpin kami di dalam acara-acara pada malam ini Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Denis Firmansyah Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati baik itu dalam pelayanan maupun dalam keluarganya maupun dalam kerjaannya Tuhan. Dan di dalam setiap dimanapun Pak Denis, kiranya Tuhan pakai Pak Denis Tuhan dalam memberitakan sharing daripada kesaksiannya juga Bapak. Kami mau serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin pada malam hari ini dalam kondisi sakit atau tidak bisa bergabung. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan dan dapat mempertemukan kami kembali di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amen. Maybe we can give 1 or 2 minutes for Mario to say something, Mario, to all of us. Mario. Okay. We are blessed that we are able to harness technology, use technology, yes, to bridge us. Because when Jesus Christ said, when 2 or more people are together in my name, I shall be in their presence. Yes. And I'm sure he was thinking of something like this. Yes. Yep. He was thinking of something like this. Right. You know, I don't know. I mean, during the plague, Martin Luther had to quarantine himself, but they did not have something like this. They didn't have internet or Zoom. And we have to thank God that these things are available to us. Yes, yes. And yes. So the fellowship of the saints will continue. And we just demonstrated to the devil that not even the virus can prevent us from fellowshipping and praying together. True. And encouraging one another and blessing one another. So this is a statement in itself. Amen. That we are able to see each other and glorify God even without physically present. Amen. Amen. Thank you. Thank you. By the way, Mario, you are already on the list for speaking in one of the English chapters. So somebody will connect with you. I don't know when. Sure. Yeah, right, with good. this Thanks. Zoom thing. Right? Okay. Yes. Thank you, Mario. And then we give chance to Pak Osma Ramos. You want to say something, sir? Ya, terima kasih untuk undangan Bapak. Jadi ini juga memberkati saya yang di Taiwan. Tetapi saya sebenarnya ingin meminta bapak-bapak dan ibu juga untuk mendoakan saya sebagai misionaris di Taiwan, melayani untuk menjangkau teman-teman orang Indonesia yang cukup banyak di sini. Jadi perjuangan saya cukup berat karena saya tidak didukung oleh satu gereja pun di Indonesia, tetapi saya datang ke Taiwan memang hanya mengikuti panggilan Tuhan dari Matius 9, bahwa ladang sudah menguning, pekerjanya sangat sedikit. Jadi ini tahun ketiga saya, dan sudah 2 tahun saya merintis gereja khususnya untuk orang Indonesia yang pertama di Hualien, karena lokasi saya in the eastern part of Taiwan, ya, yang langsung berhadapan dengan Pacific Ocean begitu ya. Jadi mohon dukungannya, doanya, karena bukan hal yang ringan menjadi seorang misionaris, beda dengan seorang pendeta, beda dengan seorang pengusaha kayak Bapak Ibu semua yang pasti ada fixed income, tetapi kami tidak seperti itu. Tapi anyway, it's not talking about only the money, but talking so many problems that we have to face, because karena tiap orang yang saya hadapi, ya walaupun mungkin mayoritas adalah mbak-mbak, ya, karena TKW, W-nya itu 80% di sini, itu sebenarnya mereka majority coming to Taiwan as a
migrant labor hanya karena mereka punya problem dalam keluarga, dan majority problemnya adalah karena perselingkuhan dari suami. Jadi itu bukan hal yang ringan untuk mengkaunsel mereka, karena ya tetap itu adalah bagian harus di fix dalam kehidupan mereka. Tetapi anyway, thank you buat undangannya. God bless you all. Thank you, Posma. Thank you. Ya. Oke, silakan, Bani. Mute, please. Ya. Sorry, kita mau foto bareng ya sebelum kita mau tutup chapter ini ya. Oke. Ya, semua teman-teman tangannya angkat, terus arahkan ke kamera. Ya, Beniko, standby, Ben. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke, thank you semua. Thank you, Pak Denny. Thank you everyone. Thank you Mario. Pak Posma, thank you. Ya, Pak Hamdani, Peter, Simon, Simorangkir, Ya, Pak Edwin, Pak Herman, Pak Herman Susi, ya, Pak Hari, Pak Edwin, Ferry, Good sharing. Bani, Thank you Pak for the Mas. sharing. Ya, yang penting satu saya happy hari ini. Simon Simorangkir logatnya Jawa, itu paling penting. I love you all. Okay, I love you all. Bye bye. See you next Monday. See you next Monday. Dennis. Ya. Dennis sharing di English chapter dong, Pak Dennis, hari Kamis. Iya, boleh aja. Oke. Oke, see you. See you all. Alright. Good night, everyone. I love you all. I love you all. Bless you. Good night.